Perkenalkan, saya Bagenadi Putra dari Universitas Bogor, ingin melakukan wawancara pada Mbak Hani. Jadi saya di sini mau nanya-nanya aja. Berapa jumlah karyawan di PIP? Kalau jumlah karyawan yang di FDM itu 34 yang ikut PPFDF ya, karena kan FDF perusahaan pembiayaan kayak banget yang kita bersama sama perusahaan lain, tapi kalau di FDF sendiri itu 34 karyawan. Terus yang kedua itu bagaimana cara FDF itu merekrut karyawan jika ada karyawan yang keluar atau resign? Ya kita share locker lewat misalnya kita share locker juga di beberapa sekolahan ya, karena kita kan juga dari FDF tuh kerjasama sama sekolahan SMK kayak gitu. Misalnya ada yang kosong, tinggal kita info aja, bisa kita punya ada yang kosong, kalau minat ya bisa langsung ngasih lamaran kerjaan ke kantor atau mau dikirim email atau WA bisa dari proses selanjutnya. Terus yang ketiga itu bagaimana tanggapan terhadap karyawan yang resign tanpa izin? Resign tanpa izin? Tiba-tiba cabut gitu ya. Tiba-tiba cabut tanpa izin. Kalau itu sih biasanya ya udah langsung kita terima aja tanpa ada pesangon atau yang lain. Jadi kita bikin gagal, karena kan di FDF tuh ada masanya ya. Misal karyawan baru itu 3 bulan itu masih masa probation atau masa percobaan. Jadi sebelum 3 bulan dia resign itu ya udah nanti dia nggak dapat pesangon atau apa. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa yang telah FDF berikan kepada karyawannya menjadi loyal terhadap perusahaan? Kalau dari kita sendiri banyak ya Mas ya, karena dari BFF sendiri kita punya dana pensiunnya, kita punya BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, kita juga kerja sama kadernya juga. Jadi misal ada karyawan yang resign atau apa itu ada dana pensiunnya, misal ada karyawan yang sakit ada kartu kadernya juga. Jadi kalau periksa diapun itu gratis pakai kartu kadernya juga. BPJS kesehatan dan tenaga kerjaan juga. Jadi langsung mencakup satu keluarga. Misal yang masuk nih suaminya, dia udah punya anak, punya istri, lah itu nanti BPJS langsung jadi satu Dari perusahaannya langsung. Terus dari perusahaannya langsung. Terus itu selama ini apa tantangan utama yang dihadapi terkait karyawan? Ya namanya orang beda-beda ya, banyak banget. Ya kadang ada yang suka telat kerja, ada yang seenaknya sendiri kayak gitu. Tapi kan kalau dari perusahaan sendiri, misal dia telat kerja selama 6 kali itu langsung otomatis dapat SPND itu. SPND itu 6 bulan tanpa bisa dihapus refleks langsung. Karyawan yang seperti itu apakah ada sanksinya? Saya itu dapat SP, Bilang, dapat surat peringatan. terus apakah FDF pernah mengalami kondisi turnover tenaga atau keinginan karyawan untuk beribadah atau keluar dari kerjaan? Jika ada apa solusi yang diberikan oleh Kalau banyak turnover, biasanya kalau banyak turnover tuh di akhir tahun sama di setelah dapat THR, misalnya kayak gitu. Kalau di akhir tahun kan dapat bonus akhir tahun, bonus lumayan banyak, itu karyawan kayak yang resign. Ya kalau itu sih nggak masalah ya, karena kan kita juga udah kerja sama beberapa SMK, udah kerja juga sama masyarakat. Jadi misal ada yang kosong atau apa, tinggal info aja, nanti nggak kemudian bisa langsung diisi sih. Terus pertanyaan selanjutnya, peristiwa atau kejadian apa yang menyebabkan turnover internasional para karyawan? Ya itu pas dapat THR sama akhir tahun.
Cuman itu sih paling kayaknya biasanya kalau kayak gitu. Sembilan, apakah banyak karyawan yang melakukan bolos kerja dan bagaimana menyikapi kondisi karyawan tersebut? Kalau bolos kerja sih nggak ada, karena pasti selalu ada izin dulu, karena kan dari FIF sendiri itu ngasih izin cuti itu selama 1 tahun itu bebas seperti itu. Jadi misal ada yang cuti nggak masuk itu harus ngisi cutinya dulu. Kalau misal cutinya di approve sama atasan ya boleh cuti, kalau enggak ya tetap masuk. Kita ya. Yang terakhir itu harapan kedepannya untuk para karyawan itu ya. Karena kedepannya ya selalu sehat selalu dan bekerja dengan kita. Yang mana yang lagi? Tidak kan? Jadi cuma itu aja yang saya dapat sampaikan. Yang ini saya mohon maaf ya. Iya.